Assalamualaikum sahabat kuliner, apa kabar? Kali ini saya tuh akan bikin sambal ya, tapi sambal ijo. Siapa nih yang kayak saya suka banget makan sambal ijo saat makan di warung makan Padang ya khususnya ya. Nah ini ternyata bikinnya nggak susah, tapi semuanya tuh warnanya hijau, bahan-bahannya dari mulai cabai keriting hijau, cabai hijau besar, cabai rawit besar, tomatnya juga hijau, semuanya serba hijau. Nah, tapi sebelum saya sebutkan bahan-bahannya, saya ingin menjawab pertanyaan pada resep-resep yang lalu ya. Sebentar, udah saya siapin kacamata di sini supaya cepet ya bacanya ya. Ini saya mulai dengan ya. Ini pada resep kue kering klasik ya. Ada pertanyaan, Bu, kalau tanpa kacang mede takarannya jadi berapa ya? Ini pada resep putri salju ya. Jadi putri salju resep kami itu menggunakan kacang mede untuk mendapatkan rasa yang enak banget deh ya. Rasanya itu luar biasa enak. Jadi pas dimakan tuh lumer di mulut, terus ada sensasi rasa kacang medenya yang dihancurkan kasar saja. Kalau misalnya mau membuat yang tanpa kacang mede, berarti jumlah tepungnya bisa ditambah, tapi tentu tidak sama dengan jumlah kacangnya, karena kacangnya itu tidak memadatkan ya, dia hanya membawa tekstur saja. Silahkan dicoba saja dengan kira-kira setengah timbangan kacang medenya, lalu diadon pada tepungnya. Kira-kira kalau apa ya, kalau bahasa ibu saya dulu tuh kalau di tangan gitu dia sudah bisa menggumpal, berarti sudah cukup gitu. Karena saya belum pernah nih bikin yang tanpa kacang. Selalunya saya gunakan kacang mede, dan lain waktu kalau misalkan mau menggantikan dengan jenis kacang lainnya, bisa dicoba dengan kacang almond atau kacang tanah, tapi dengan hasil tekstur yang pastinya berbeda. Baik, sekarang pertanyaan berikutnya ya. Ini dari @smile_angel 19700. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya adalah telur 5 butir itu telur ukuran apa ya Bunda? Sekarang kan telur ada size kecil, sedang, dan besar. Baik, ini pada resep puding busa stroberi. Baik, terima kasih. Pertanyaannya adalah ukuran telur ya. Nah, ukuran telur pada resep puding busa stroberi ini ukurannya sedang. Jadi kalau ada ukuran SML, kecil, sedang, dan besar, maka yang digunakan adalah yang M, yang ukuran sedang. Kalau ditimbang tanpa kulit itu beratnya 50 gram. Nah, 50 gram ini 20 gram adalah kuning telurnya, 30 gram itu putih telurnya. Seandainya beratnya beda-beda tipis lah, sekitar 10-15 gram, masih aman sih. Yang penting pudingnya segera dicoba ya. Baik, sekarang pertanyaan berikutnya ini dari Mbak Puspa 2404. Terima kasih. Pertanyaannya, untuk susunya merek bebas apa yang evaporasi ya? Ini pada resep ide bisnis donat kentang ya. Di donat kentang itu kayaknya kita pakainya air deh, nggak pakai susu. Kalau misalnya pakai susu, susunya UHT saja, misalkan untuk menggantikan airnya ya. Sedangkan kalau susu bubuk itu kita pakai pada resep itu tuh susu bubuk full cream, jadi biar lebih gurih gitu. Baik, sedikit ada komen dari @dea lovangga. Masya Allah, dapat resep gratis dari Chef Idola. Makasih Bu Fatma, sehat selalu, mengalir terus ilmunya buat kami para pebisnis. Terima kasih, amin. Terima kasih doanya. Nah, sekarang giliran saya akan siapkan bahan-bahan untuk membuat sambal hijau. Ini cabai keriting hijau, lalu ada cabai besar yang hijau juga. Kemudian ada cabai rawit hijau. Lalu ada tomatnya hijau juga ya, bawang merah, bawang putih. Seasoningnya saya siapkan gula, garam, dan kaldu bubuk. Lalu biar harum ada daun jeruk purut yang kita robek dulu ya, biar dia wanginya lebih keluar.
Ini air untuk merebus dan minyak untuk menggoreng. Nah ini terakhir, ini garam dan soda kue untuk merebus cabai. Nah kita masak dulu airnya sampai mendidih. Terus kita beri dengan garam dan soda kue. Biarin mendidih dulu. Nah sekarang kita rebus cabenya. Cabai keriting hijau, lalu cabai besarnya boleh dipatah-patahin ya. Nah direbus tuh biar nggak pedes ekstrim gitu. Lalu cabai rawit. Kita biarkan sebentar dulu, baru kemudian nanti nyusul bawang merah dan bawang putihnya. Nah kita aduk sebentar. Nah sekarang kita ikut rebus nih bawang merah ya. Dan bawang putih. Nah, rebus ini juga jadi mengurangi langu ya, aroma cabai segernya. Nah, kalau perlu kita tutup. Ini sudah cukup untuk diangkat ya, sudah cukup layu. Nah setelah ini kita akan proses di dalam chopper kasar aja ya, nggak perlu terlalu halus. Ini kita pasang dulu pisaunya, lalu kita tuang ini, muatnya banyak. Oke, sekarang kita blend. Oke, sentuhannya gampang banget. Nah, kasar gitu aja ya, nggak usah terlalu halus. Dalam hitungan detik sudah cukup. Ini sekarang kita masak. Nah ini teksturnya nggak perlu halus, kasar aja. Kalau perlu diulek lebih kasar juga nggak apa-apa. Jadi kalau diproses tuh cuma sebentar doang. Kita panaskan dulu minyak agak banyak ya. Kita tumis dulu tomat hijau. Biarkan layu ya. Lalu kita tambahkan daun jeruk purutnya. Nah, kalau sudah agak layu, kita tambahkan cabai yang sudah dikasarin tadi ya, udah di blender. Kita masak sampai layu.
lalu gula pasir dan kaldu bubuk. Kita aduk rata. Kita masak terus sampai hancur ya tomatnya. Ini bagus juga kalau mau ditambah teri Medan misalnya yang udah digoreng ya, atau tempe yang udah dipotong tipis-tipis kecil gitu, jadi enak. Nah ini kalau sudah layu banget kayak gini ya, tuh. Terus aromanya udah harum ya, udah nggak bau langu cabe. Kita angkat, matikan apinya, lalu kita bisa siapkan wadah. Nah ini nanti kalau udah dingin bisa dikemas di wadah-wadah untuk jualan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap, ini bisa buat stok di rumah sampai berhari-hari. Nah ini kalau kita bisa siapkan kemasan-kemasan sambal kayak gini untuk jualan ya, bisa yang plastik kayak gini asal sambalnya udah dingin, atau pakai yang beling juga boleh ya. Kalau yang beling kita jangan lupa sudah direbus duluan supaya antibakteri. Bisa ditimbang ya untuk satuannya. Bisa ditimbang ya untuk satuannya, sesuaikan dengan harga jual. Nah seperti ini, tinggal kita tutup. Terus kita kasih label untuk siap dijual.